kebetulan itu karena kita udah memasuki fase industri 4.0 ya, sekarang mau 5.0. Jadi saya punya brand itu yang namanya budidaya dari rumah aja, di rumah aja. Jadi budidaya di rumah aja itu apa maksudnya? Jadi setiap rumah itu bisa untuk budidaya seminimal mungkin. Jadi misalkan mbaknya punya lahan seminimal mungkin, misalkan 1x1 atau 2x1, itu sudah bisa mulai budidaya. Jadi contohnya kayak counter yang di belakang ini kan 2x1, itu bisa sampai menampung sekitar 20 indukan hingga 50 indukan. Jadi per meter persegi itu bisa menampung sekitar 10 hingga 20. Jadi dikalikan aja kayak gitu. Nah, keunggulan yang kedua dari saya itu kita mempunyai metode rumah susun atau apartemen lobster. Kenapa kok ada apartemen lobster? Kenapa? Karena kita mempunyai shelter yang disusun. Jadi parawan, shelter itu adalah tempat persembunyian untuk lobster. Yang parawan yang kecil-kecil itu yang ukuran 5 dim itu kita susun, jadi misalkan ada 2 atau 3 atau 4, itu space-nya bisa nambah lagi. Jadi kita bisa maksimalkan dengan ukuran 1x1, kita bisa mengkalikan. Misalkan 1x1 itu kita isi 10. Nah, kalau misalkan 4 susun itu kan bisa kelipatannya. Jadi bisa 40 lobster bisa menampung hanya dari 1x1. Kalau tantangan itu setiap usaha pasti punya tantangannya. Dan untuk budidaya lobster itu tantangannya kita dari air. Ya, jadi kenapa kok air? Air ini faktor utama ya dalam budidaya lobster. Ada istilah kalau budidaya lobster itu merawat airnya, bukan lobsternya. Jadi kalau airnya bagus, airnya baik, pH-nya baik, suhunya stabil, insya Allah lobster itu bakal berkembang biak dengan sangat cepat. Juga sangat pertumbuhannya juga cepat. Seperti ini juga sama. Ini sekitar umur 7 hingga 8 bulan. Udah mencapai sekitar 7-8 inch. Ini jantan. Gitu. Untuk tantangannya selanjutnya itu dari letaknya. Jadi setiap kota atau setiap daerah yang kita pernah pasang itu faktor utamanya itu dari yang dekat dari pabrik. Biasanya ada polusi udara di sekitaran lokasi yang kita bangun atau kita pasang. Jadi mereka itu kadang, mas kok airnya kok saya asin ya. Terus kalau kita teliti ternyata sumber air itu dekat dengan pabrik. Nah itu yang nggak cocok untuk budidaya lobster. Jadi daerah yang dekat dengan perindustrian itu sangat mengganggu sekali untuk industri lobster atau kelemahan usaha. Kalau menurut saya itu ya dalam budidaya lobster air tawar itu tidak ada istilah gagal sebenarnya. Yang ada itu kelemahannya dari menyerah. Jadi kebanyakan yang budidaya lobster air tawar itu menyerah. Karena apa? Karena mereka kadang lobster mereka ini gagal adaptasi tempat yang baru. Jadi misalkan lobster dari saya ini kan suhunya sekitar 19 hingga 24. Nah, sampai ke lokasi yang selanjutnya atau ke lokasi mitra kami, biasanya itu suhunya bahkan ada yang minus, ada yang sekitar 5 hingga 10-15 saja suhunya. Nah, itu kan perbandingannya jauh. Jadi mereka mungkin kelemahan mereka itu
perubahan suhu yang sangat drastis, akhirnya lobsternya banyak yang mati kayak gitu. Maka dari itu kita harus menstabilkan pH-nya juga termasuk. Untuk menjaganya ya seperti yang saya di poin kedua tadi ya, menjaganya itu kualitas air. Yang pertama itu kualitas air, lalu sistem sirkulasi airnya, yaitu apa itu sirkulasi air? Kita bisa pakai mesin pompa filter. Nah, mesin pompa filter ini bisa kita combine dengan aerator. Apa itu aerator? Aerator itu penghasil oksigen. Jadi sirkulasi baik, oksigen baik, insya Allah itu lobster bisa bertahan dengan ini sih, dengan baik juga maksimal juga. Cara penjualannya? Nah, kalau untuk cara penjualannya, karena lobster air tawar ini belum termasuk komoditi di bidang perikanan di Indonesia, jadi kebanyakan masih menampung, jadi ada kayak tengkulak gitu. Nah, mereka itu menampung dari pembudidaya sekitar, dari kota-kota mereka masing-masing. Seperti di saya ini, di saya kan di Surabaya. Nah, di Surabaya saya menampung para mitra-mitra saya yang nanti panen itu minimal 1 kilo atau 2 kilo, berapapun panennya mereka saya akan tampung. Jadi misalkan Mbak Sevita atau yang lainnya itu panen sekitar 1 kilo ya, dari partner mitra saya 10 itu sudah mencapai 10 kilo dan kelipatannya. Ya, jadi 100 mitra kita bisa mencapai 100 kg. Nah, dari itu saya bisa mensuplai rekanan-rekanan dari resto atau hotel atau rumah makan lainnya, atau bahkan dibudidayakan lagi. Jadi kita bisa mensuplainya dari para mitra kita. Dan yang kedua itu kita bisa jual di media sosial. Jadi misalkan kalau saya punya Tokopedia juga, terus ada akun Instagram juga, lalu ada Shopee juga, kita bisa dijual. Jadi kita bisa memaksimalkan media sosialnya. Kalau itu sistemnya mitra itu berarti kita itu pas waktu bangun itu menanggap atau gimana? Nah, kalau di kami itu ada 2 sistem. Satu itu partner mitra lengkap, kedua itu partner mitra yang sudah mempunyai media. Nah, kalau partner mitra lengkap itu semua medianya, dari kolam, dari sirkulasi, dari media aerator, filter, dan shelter, semua itu lengkap dari kami. Kami yang sediakan semua. Jadi misalkan Mbak Sevita ingin budidaya tapi belum punya medianya, nah kita itu bisa siapkan semuanya, dari lobsternya, dari kolamnya, dari sirkulasi dan instalasi lainnya, kita yang pasok, kita yang siapkan. Lalu yang kedua itu partner kita yang sudah punya media. Jadi misalkan Mbak Sevita udah punya kolam nih, udah punya siap semuanya, instalasinya udah siap, kami hanya menyediakan indukan grade A yang dikembangkan. Tapi dengan pantauan kita, apa itu pantauannya? Jadi misalkan kita punya masalah problem di budidayanya, kita siap konsultasi terus 24 jam. Berarti kita membeli Indukan, iya, peralatan semuanya, sama ada MOU-nya juga, ada surat perjanjiannya. Jadi misalkan Mbak Sevita, Mas saya kan nanti budidaya, lalu kalau sudah panen saya kemana ini ya, terus jual kemana ya. Nah, kalau misalkan Mbak Sevita belum punya pasar, kita bisa bantu menjual, jadi bisa dijual ke kami kembali. ini tuh berarti ini semua yang dibuat yang dijual di sini tuh. Iya, jadi kita semua udah siap semua, ada aerator, ada kolam terpal, seperti ini contohnya kolam terpal, lalu punya shelter juga, dan lain-lain, banyak. Pertanyaannya Sudah semua ya? iya.
bisa lihat-lihat dulu. Sama mau numpang bikin video. Oh boleh, silakan. Nah, kalau ini kan kawin massal, jadi kita itu sebulan sekali harus sortir. Kalau enggak nanti ada yang bertelur hingga hampir netes itu kita nggak ketahui, nanti bisa dimakan. Iya, karena lobster itu punya sifat kanibalisme yang sangat tinggi. Iya, bahkan anaknya pun mereka makan kalau mereka kekurangan makan. Maka dari itu sangat jadi bulan sekali itu harus disortir lalu dibersihkan juga kotorannya. Sebulan sekali, jadi saya punya tanggal itu antara tanggal 1 hingga tanggal 5. Nah, ini adalah santer ya. Saya ambil santer dengan kontrak. Kenapa ada salter? Salter ini gunanya untuk persembunyian lobster. Jadi lobster ini kan sifatnya teritorial. Dia itu sangat menjaga sekali rumahnya. Jadi setiap lubang ini mereka bakal hafal mana rumah saya mana enggak. Jadi mereka hafal banget untuk lubangnya atau shelternya ini. Nah, itu contohnya jantan. Ini jantan. Kalau dari kami itu pakai ini ya, paralon ya. Kenapa pakai paralon? Paralon ini minimalis, lalu lebih mudah untuk kita mengganti atau ngambil lobsternya. Kalau pembudidaya yang lain mungkin pakai batu-batuan gitu. Jadi kalau batu itu menurut saya lebih berat ya ngambilnya, lebih berat ngambilnya. Makanya saya pakai shelter ini yang lebih mudah. Lalu kita bisa memaksimalkan lahan. Jadi ini shelter ini kan shelternya ada 2. Kita bisa gabungkan seperti ini, disusun. Nah, ini kan kapasitasnya udah meningkat nih dari 4 terus jadi 8. Ya seperti itu metode saya itu metode rumah susun atau apartemen untuk lobster. Kalau makanannya saya itu punya pakan hewani sama nabati. Kalau hewani saya pakai kayak daging tanah, kayak picot, lalu ikan yang ikan, daging dan sebagainya. Tapi kalau untuk nabati saya punya sayuran sama biji-bijian. Bisa, karena lobster ini hewan herbivora ya omnivora, jadi bisa makan segalanya. Jadi sayur-sayuran, telek, biji-bijian, bahkan nasi aja mereka mau. Iya. Jadi kalau untuk pembudidaya yang lainnya itu ini ya lebih prospek itu lobster tawar, karena mereka ini nggak rela loh makannya. Makan apa aja mereka makan. Air asin. Nah, kalau air laut itu mereka kan ada di lautan lepas ya, dan mereka itu habitatnya memang di air asin. Kalau air tawar memang lobster air tawar dan habitatnya di air tawar di danau. Kalau menurut saya itu lobster laut itu lebih kompleks ya. Mereka ini harus benar-benar budidayanya memang di air asin, memang di lautan. Jadi susah banget sih kalau menurut saya di Indonesia itu budidaya lobster laut. Kalaupun bisa itu memang harus di laut, di karang-karang laut. Ya, nah ini saya untuk mengukur ketinggian air, karena kan saya pakai sistem outdoor ya. Jadi kena matahari masuk, hujan masuk. Nah, kalau air hujan masuk ini kan mempunyai zat asam yang tinggi sebenarnya. Maka dari itu saya punya metode pembuangan yang otomatis. Nah, seperti itu. Contohnya saya punya, ya, jadi setelah air hujan itu mempenuhi kolam ini,
mereka otomatis keluar sendiri. Nah ini kan filternya. Yang filter ini ada lubang-lubang. Jadi airnya terus muter. Ya. Jadi airnya terus muter ke dalam filter ini. Nah di filter ini nggak hanya cuman bak aja, tapi ada di situ ada batu diolit, ada biobol, lalu ada kapas hitam sama kapas putih. Jadi ada sekitar 5 lapisan. Jadi airnya terus bening. Meskipun airnya di bawah itu kotor, tapi masih kelihatan, tetap kelihatan di dalam air. Jadi tetap jernih. Kenapa? Gagal panen ya mungkin ini ya apa namanya, kalau istilah gagal panen itu sebenarnya nggak ada, tapi mungkin mereka gagal untuk apa, pembibitan. Nah kan gagal panen itu harus ada bibitnya dulu. Nah kalau mereka nggak suplai bibit ya otomatis ya belum panen. Maka dari itu emang pembibitan itu sangat penting dan dijaga untuk kualitas airnya. Kualitas air itu karena kalau kita budidaya lobster itu faktor utama itu adalah air. Jadi kalau kualitas air baik, sirkulasi baik, lobster itu bakal tumbuh sampai akhirnya panen. Kan ada. Nah kalau untuk buraya itu saya lebih ke makanan yang halus seperti nasi sutra, lalu putih telur, sama tahu. Nah kalau banyak yang pembudidaya belum tahu itu mempunyai kan bahannya kan ini halus kan. Nah halus ini lalu bahannya juga proteinnya tinggi. Nah itu sangat cocok untuk pertumbuhan buraya-buraya. Untuk dimakannya juga sangat mudah kan, untuk buraya makan tahu sangat lembut. Cukup ya. Terima kasih. Ini mau ambil. Boleh, silakan. Ya. Yang saja karena lebih gampang. Ini kenapa ini aku belakang? Yang mana? Oh nggak apa-apa sih. Yang Nah, caranya itu harus kepalanya biar enggak. Yang ini aja. Ya nggak apa-apa itu. Oke. Ya. Nah kalau yang kenapa kok dipegang sana biar capitnya itu enggak kena tangan. Coba yang itu Pak. Nah ditunjukin kamera. Wah. Kalau segini butuh sekitar 4 atau 5 itu udah mencapai 1 kilo. 1 kilo hanya butuh lobster yang ukuran seperti ini 4 atau 5. Iya, sekitar 200 hingga 200 ini jantan. Udah tahu membedakan mana yang jantan sama betina? Sudah ya? Capit merahnya, betul.